terkait tuntutan jaksa penuntut umum, kita sangat mengapresiasi karena jaksa juga sudah bekerja keras untuk mendakwa Harvey Muiz dalam hal korupsi timah. Namun yang kita sangat sayangkan, di awalnya begitu hedon, begitu heboh, namun tuntutannya hanya sebesar 12 tahun sekian bulan. Nah, di sini kita anggap sudah tidak ada keadilan bagi hukum. Kenapa? Hukum jelas mengatur kalau terkait tindak pidana korupsi itu harus maksimal. Artinya kalau memang pelaku-pelaku ini pelaku intelektual, apalagi orang-orang terkenal, dan itu berupa korporasi, artinya secara berjamaah, ini tidak boleh lemah, tidak boleh tuntutan kecil, harus maksimal. Minimal tuntutan adalah seumur hidup. Kalau memang demikian sudah 12 tahun tuntutan, kita bisa beropini, bisa berasumsi hakim akan memutus atau memvonis daripada Harvey Muiz itu 3/4 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Otomatis paling tidak Harvey Muiz akan terima vonis dari hakim itu kisaran 5-6 tahunan. Nah, ini tambah tadi saya bilang miris bagi hukum karena jelas ini kerugian negara hampir 350 triliun. Dengan adanya gerakan awal dari kejaksaan menangkap orang-orang yang tindak pidana korupsi timah ini kita harapkan adanya penegakan hukum yang memang terukur. Arti terukur di sini tanpa adanya pandang bulu. Namun kalau seperti saat ini kita sudah mengetahui daripada tuntutan jaksa, pasti hakim juga akan memvonisnya tidak akan jauh dari normal kebiasaan hukum, yaitu 3/4. Minimal 5 atau 6 tahun kan repot kita. Nah itu tadi, sekarang ini jelas supremasi hukum, karena kita negara hukum, kita berharap kan tegak lurus. Namun ternyata supremasi hukum di Indonesia ini masih lemah. Karena kenapa? Oknum-oknum aparat penegak hukum tidak serta-merta bersama-sama secara secara profesional mau menegakkan hukum setegak-tegaknya. Namun masih bisa adanya semacam kompromi-kompromi. Nah, ini yang kita takut. Dan itu kita juga berharap dari pemerintahan yang baru yaitu Bapak Prabowo, kita berharap statement awal kan dia akan memberantas korupsi. Nah, kita tunggu. Sampai saat ini kan belum ada yang maksimal, hanya sebatas orang-orang biasa. Kita lihat dong, buktinya jaksa berani hanya menuntut 7 tahun, 12 tahun. Kan ini sangat ironis. Nah, Bang. Jadi kalau undang-undang tipikor itu sendiri itu sudah bagus, sistemnya udah bagus. Hanya oknum-oknumnya yang tadi kurang mau betul-betul komitmen dan konsekuen mau menjalankan amanah undang-undang yang diberikan negara kepada dirinya. Kebanyakan adalah masih tawar-menawar. Artinya kalau ada celah untuk ditawar, kenapa enggak? Makanya jangan heran kalau seorang aparat hukum yang paling terendah bisa punya rumah di Kebayoran, bisa punya rumah di Jakarta Selatan, apalagi yang tinggi jabatan strukturalnya kemungkinan rumahnya di mana-mana. Dari mana mereka dapat kalau hanya mengandalkan utuh gaji dengan atribut yang diberikan negara tanpa adanya suatu celah hukum untuk mendapat atau memperkaya diri sendiri. Di satu sisi aparat hukum ini sebagai penegak hukum, tapi di sisi lain tidak sebagai penegak hukum, sebagai alat bergening. Ini yang sangat miris. Yang tadi seperti saya bilang, semoga pemerintahan sekarang Bapak Prabowo bisa menegakkan supremasi hukum di dalam negara hukum kita. Kalau undang-undangnya tadi seperti saya bilang sudah bagus. Tinggal kalau memang ada penyempurnaan, mungkin dari DPR RI yang sekarang ini baru terlantik akan merevisi undang-undang. Itu silakan, memang kerjanya legislator ya, yaitu DPR RI untuk menelurkan atau merubah atau menambah daripada undang-undang yang sudah ada. Namun yang kita sayangkan adalah oknum-oknumnya. Nah, kita berharap oknum-oknum yang aparat hukum ini harus konsekuen, harus komitmen. Mereka sebelum mendapatkan jabatan kan disumpah bahwa mereka harus setia kepada negara, kepada Tuhan, dan tidak melakukan korupsi. Nah, di satu sisi tadi saya bilang aparat hukum ini menangkap atau istilahnya menegakkan hukum.
Tapi di sisi lain mereka masih bisa bergening, bisa tawar-menawar. Bahkan mirisnya sudah tersangka pun bisa dibebaskan. Kan ini miris. Nah, sebenarnya bukan terkait undang-undang perampasan aset aja. Tindak pidana pencucian uang itu sudah bisa memfros, bisa mengambil aset-aset daripada para koruptor. Kalau perampasan aset ini kan produk baru, ya mungkin masih orang awam belum begitu bagaimana dianggap ini pionir, bisa mengambil rampas atau bisa mengambil aset-aset koruptor. Padahal dari TPPU saja melalui pengadilan aset-aset para koruptor bisa disita sama negara. Namun yang kita sangat sayangkan, penyitaan aset-aset ini apakah benar masuk ke dalam kas negara? Ini juga akan jadi masalah tersendiri karena kita tahu banyak rumah, aset, properti, barang-barang tidak bergerak, barang-barang bergerak yang disita dari aparat untuk negara namun terbengkalai. Banyak itu yang ada telang disita untuk ini KPK, disita untuk jaksa, disita Mabes Polri. Tapi mana? Terbengkalai. Akhirnya yang harusnya mengembalikan dana untuk negara tidak terlaksana. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya bangunan rusak. Bahkan ada tanah sudah dioper alih ke tempat lain. Ini kan miris. Hukuman mati. Karena kenapa? Yang namanya korupsi itu adalah kriminal laten, artinya kejahatan paling keji. Sama juga kejahatan narkoba, sama juga kejahatan kepada anak, sama juga kejahatan terhadap perdagangan orang, TPPO. Ini nggak boleh ada toleransi. Para koruptor harus dihukum maksimal, ya kan? Nah, coba bisa bayangkan, koruptor bisa menikmati tuntutan sedemikian rendahnya. Tapi di sisi lain ada kasus di NTB itu, di Polda NTB, Agus Buntung. Itu diisukan kencang-kencang. Ini kan karena apa? Ada mau seseorang yang bernama Harvey Muiz mungkin mau dituntut. Ini kan repot. Artinya mau mengalihkan isu. Nah, ini nggak benar. Sebelum itu terjadi juga ada pengalihan isu. Terbitnya seseorang di media dikatakan bongkar-bongkar borok presiden kita masa lalu. Ini kan pengalihan isu supaya isu sentral 350 triliun bisa ngebias. Dan dalam hal Harvey Muiz yang kita sangat sayangkan, sampai saat ini jaksa ataupun hakim tidak meminta daripada istrinya fakta persidangan jelas, turut menikmati. Bahkan dia juga turut serta mengatur skenario keuangan. Itu sampai saat ini tidak ada jeratan kepada istrinya itu. Itu yang kita sangat sayangkan. Jadi adanya tebang pilih. Harapan saya hakim harus tegas, vonis seberat-beratnya. Tapi apa mungkin? Itu aja.